sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Bidan Hidayanti. Di sini mohon izin ya Ibu, saya di sini ingin menanyakan tentang identitas Ibu ya Bu. Yang pertama, nama panjang Ibu apa ya Bu? Indah Permatasari. Umurnya berapa ya Bu? 27 tahun. Kalau boleh tahu suku bangsa Ibu apa Bu? Lampung. Kalau boleh tahu ini kehamilan yang keberapa Bu? Yang pertama. Iya. Baik Ibu, pengkajiannya di sini saya sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu mau buang air kecil terlebih dahulu? Iya Bu Bidan, mau buang air kecil dulu. Baik, mari saya bantu. Baik, dalam teknik pemeriksaan fisik kepada ibu hamil di sini meliputi persiapan alat, persiapan pasien, persiapan lingkungan, yaitu jika dalam kamar pasien ada beberapa orang maka kita harus melindungi privasi pasien, dan juga jangan lupa persiapan pemeriksa termasuk hand hygiene. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Baik Ibu, yang pertama mari kita mengukur tinggi badan terlebih dahulu. Yang tegap ya Bu. Maaf Bu. Baik Ibu, tinggi badan Ibu 155 cm ya Ibu. Selanjutnya untuk berat badan Ibu. Baik, berat badan Ibu 52 kg ya Ibu. Iya Bu Bidan. Baik, selanjutnya mari berbaring terlebih dahulu. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada Ibu. Mohon maaf Ibu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada Ibu, meliputi mengukur tekanan darah, mengukur frekuensi nadi dan frekuensi pernapasan Ibu dan suhu tubuh Ibu. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada keabnormalan dalam tanda-tanda vital Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu Bidan. Baik. Baik Ibu, yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh Ibu. Sebelumnya, mohon maaf Ibu, ketiaknya mau saya yang bersihin atau Ibu saja? Saya sendiri saja Su. Baik. Mohon maaf ya Ibu, tolong dihimpit. Sambil menunggu suhu tubuhnya keluar, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah Ibu ya Bu. Mohon maaf Ibu. Baik Ibu, tekanan darah Ibu normal ya Bu, 120/80. Iya Bu Bidan. Baik Ibu, mohon maaf, boleh minjam tangannya? Baik, mohon maaf Ibu.
Baik, suhu tubuh ibu normal ya bu, 36,5 derajat Celcius. Iya Bu, bidan. Dekat dulu. Kamu tadi nadinya nggak? Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan head to toe. Kita mulai dari bagian kepala sampai ujung kaki. Yang pertama kita periksa bagian kepala terlebih dahulu. Diinspeksi bagian kepalanya, dilihat kebersihan rambutnya, ada rontok atau tidak, ada benjolan atau tidak, ada luka atau tidak. Dan tanyakan juga apakah ada nyeri tekan. Mohon maaf ibu, kalau ditekan sakit nggak ibu? Tidak Bu, bidan. Baik, selanjutnya kita periksa di bagian matanya. Mohon maaf ibu, kacamatanya mau dilepas terlebih dahulu. Untuk memeriksa bagian matanya kita menggunakan pen light. Mohon maaf ibu, boleh ngelihat ke atas. Lihat matanya anemis atau tidak, dan bagian konjungtivanya pucat atau tidak. Begitupun sebaliknya. Mohon maaf ibu, maskernya boleh diturunkan sebentar ibu. Baik ibu, selanjutnya di sini saya akan memeriksa bagian hidung ibu ya bu. Jangan lupa dikaji kebersihan hidungnya, apakah ada sekret atau tidak, apakah ada polip atau tidak. Mohon maaf ya ibu. Periksa kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian mulut. Awalnya kita periksa bagian bibir. Dilihat bibirnya pucat atau tidak, simetris atau tidak, dan apakah ada kelainan atau tidak di bagian bibirnya. Selanjutnya di bagian mulutnya, yaitu di bagian gigi. Ibu mohon maaf, boleh mangap sebentar. Diperiksa apakah ada karies atau tidak, atau kelainan yang lainnya. Dan bagian lidahnya ibu mohon maaf, boleh dijulurkan lidahnya. Periksa apakah ada beselak atau tidak, dan lihat kebersihannya, apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya kita periksa bagian tonsil atau amandel, apakah ada pembengkakan pada tonsil, apakah ada peradangan pada tonsil. Ibu mohon maaf, lidahnya dikeluarkan ibu. Baik, alhamdulillah semuanya normal ya bu. Baik ibu, selanjutnya di sini saya akan memeriksa di bagian telinga ibu ya bu. Periksa bagian telinga, apakah telinganya simetris atau tidak, adakah cairan atau tidak, dan lihat kebersihan telinganya. Lihat menggunakan pen light. Baik ibu, telinga ibu simetris ya bu. Maaf. Selanjutnya kita pemeriksaan pada bagian leher. Yang pertama kita pemeriksaan pada bagian untuk memeriksa kelenjar tiroidnya terlebih dahulu. Mohon maaf ibu. Periksa apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Ibu boleh bantu menelan. Dan jangan lupa periksa bagian pembuluh darah limfenya. Ibu boleh nengok ke. Periksa apakah ada pembesaran pembuluh limpa atau tidak. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan di bagian area dada. Mohon maaf ibu, sebelumnya izin bajunya dibuka terlebih dahulu ya ibu. Yang pertama kita inspeksi kesimetrisannya. Apakah simetris atau tidak, dan gerakan nafasnya apakah normal atau tidak. Selanjutnya kita lakukan auskultasi menggunakan stetoskop.
Kita dengarkan apakah ada bunyi abnormal seperti wheezing dan yang lainnya. Selanjutnya kita periksa bagian jantung. Kita auskultasi juga apakah ada bunyi yang abnormal dan hitung nilai bunyinya dan frekuensi jantungnya. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan di bagian payudaranya. Yang pertama kita di bagian payudara ini kita periksa apakah simetris atau tidak. Dan lihat bagian puting payudaranya menonjol atau tidak. Mohon maaf ya Ibu. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa palpasi bagian payudaranya. Mohon maaf ya Ibu. Payudara tidak ada benjolan. Produksi ASI-nya sudah ada. Demikian pula dengan payudara sebaliknya. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan bagian abdomen. Permisi ya Bu. Perut tampak linea nerga dan striae gravidarum. Kemudian kita lakukan auskultasi bising usus. Bising usus normal. Selanjutnya kita melakukan pengukuran tinggi fundus uteri. Untuk pengukuran tinggi fundus uteri, kita menggunakan ini. Kita kumpulkan terlebih dahulu. Dan kita fiksasi bagian fundus. Dengan posisi bagian inci berada di atas. Kita ukur mulai dari fundus sampai simfisis. Kemudian baru kita lihat pengukuran bagian sentimeter. Berikutnya kita akan melakukan manuver Leopard. Sebelumnya terlebih dahulu kita kumpulkan terlebih dahulu. Leopard 1 untuk mengetahui bagian janin yang berada di fundus. Normalnya adalah bagian bokong. Dengan ciri-ciri teraba melebar, lunak, kemungkinannya adalah bokong. Kemudian selanjutnya kita akan memindahkan tangan ke bagian kanan dan kiri bagian perut ibu untuk melakukan liopot kedua. Kita tahan satu bagian sisi perut, kemudian kita lakukan palpasi. Teraba bagian-bagian kecil di sebelah kiri dan teraba beberapa bagian kosong. Ini adalah eksternitas. Kemudian di sebelah kanan teraba panjang, keras seperti papan. Ini kemungkinan bagian punggung di sebelah kanan. Puka atau punggung sebelah kanan. Berikutnya adalah Leopard 3. Untuk mengetahui presentasi janin, kita tahan bagian fundusnya. Dan kita palpasi bagian terendah janin. Teraba keras, bulat, dan melenting. Kemungkinannya adalah bagian kepala. Selanjutnya kita lakukan manuver Leopard 4. Untuk mengetahui masuknya kepala pada bagian pintu atas panggul, posisi kepala masih teraba. Kedua ujung jari pemeriksa bertemu, disebut dengan posisi konvergen
artinya bahwa kepala belum masuk ke pintu atas panggul. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin yang biasa disebut dengan DJJ. Dari hasil pemeriksaan nomor 2 yang kita dapatkan posisi punggung sebelah kanan dan presentasi kepala belum masuk pintu atas panggul. Baik, selanjutnya kita akan mengukur denyut jantung janin yang sering disebut DJJ menggunakan linek. Nah, di sini posisi kita yaitu sedikit condong ke arah ekstremitas si ibu. Arahkan dan dengarkan. Dari hasil pemeriksaan denyut jantung janin, kita dapatkan frekuensi 140 kali per menit, kuat dan teratur. Baik, selanjutnya kita rapikan bagian abdomen ibu. Dan kita akan memeriksa bagian ekstremitas ibu. Bagian ekstremitas kita perlu mengkaji apakah ada odem atau tidak, pucat atau tidak. Begitupun tangan yang sebaliknya. Dan yang bagian ekstremitas bagian bawah, lihat apakah ada odem atau tidak, adanya varises atau tidak, adanya pembengkakan atau bekas luka atau tidak. Begitupun kaki yang sebaliknya. Baik, selanjutnya di sini kita akan memeriksa bagian genitalia si ibu. Yang pertama, kita memakai handscreen terlebih dahulu. Sebelum memeriksanya, jangan lupa kita memasang pelak dan alasan terlebih dahulu. Mohon maaf ibu, saya izin memeriksa bagian genitalianya ya ibu. Baik, selanjutnya kita di sini akan memeriksa bagian genitalia si ibu. Bagian labia mayora dan minoranya, bagian klitorisnya, dan lubang uretranya. Lihat apakah ada luka atau tidak, adanya luka atau tidak. Mohon maaf ya ibu. Lihat juga di bagian labia mayora dan minoranya apakah ada varises atau tidak. Dan lihat apakah ada cairan yang abnormal atau tidak yang keluar dari uretranya. Dengan cara mengurut-ngurut bagian uretranya dan lihat apakah keluar cairan, darah atau kotoran yang sejenisnya. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan bagian area punggung. Mohon maaf ibu, boleh miring ke sebelah kiri ibu. Lihat bagian punggungnya apakah simetris atau tidak, ada luka atau tidak. Tanyakan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Mohon maaf ibu, kalau saya tekan sakit nggak ibu? Baik, tidak ada ya ibu. Jika sudah, kembalikan. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan refleks pada bagian lutut pasien menggunakan refleks Hammer. Baik, pada pemeriksaan refleks ini kita perintahkan kepada pasien untuk duduk terlebih dahulu. Mohon maaf ibu, saya pukul sedikit ya ibu ya. Kita pukul bagian lutut si pasien. Dan
dan lihat refleks yang sudah diberikan oleh pasiennya. Baik, pemeriksaan fisik pada ibu hamil telah selesai. Saya Hidayati sebagai bidan izin undur diri. Saya Indah Permatasari sebagai pasien izin undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.